Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang terhormat keluarga besar dari karyawan PLN Kabupaten Baru, semoga kita semua istiqomah dalam memakmurkan rumah Allah, mensyiarkan Ramadan sampai hari-hari dan malam terakhir insyaallah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita puji Allah. Allah masih berikan kita kekuatan sampai pada hari yang ke-9 ini. Alhamdulillah, kita semuanya masih sehat menjalankan puasa. Alhamdulillah juga kita masih kuat untuk tegak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima segala bentuk amal soleh kita hendaknya. Selawat kita kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, shaimin dan shaimat yang menyaksikan kajian kita pada siang hari ini, yang sudah disampaikan, kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman kita sampai akhir hayat nanti. Dimana kita tahu bahwa salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Sebenarnya tidak Al-Quran saja yang diturunkan pada bulan Ramadan, tapi semua kitab-kitab samawi itu Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. Sebutlah itu suhuf Ibrahim, itu Allah turunkan pada malam pertama Ramadan. Kemudian kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu Allah turunkan pada malam ke-6 bulan suci Ramadan. Kemudian kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, itu Allah turunkan pada malam ke-18 bulan suci Ramadan. Ada juga kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah turunkan pada malam ke-12 bulan suci Ramadan. Kemudian Al-Quranul Karim yang ada di tangan kita hari ini, itu Allah turunkan pada malam ke-17 bulan suci Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah turunkan kitab-kitab samawi. Mulai dari kitab suhufnya Nabi Ibrahim, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, dan Al-Quran Karim, semua kitab-kitab ini itu Allah turunkan pada bulan suci Ramadan.
Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ini turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari lamanya. Jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari lamanya. Allah turunkan Al-Quran selama Rasulullah menjalankan risalah kenabian. Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, kemudian terdiri dari 30 juz sebanyak 6.666 ayat. Itu semuanya bercerita tentang sejarah, bercerita tentang perintah dan larangan, kemudian bercerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang singkat ini saya akan sampaikan ada 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Ini wajib ini. Ada 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Artinya hak-hak Al-Quran di atas kita itu ada 5. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak berikan hak Al-Quran ini kepada kita, kepada Al-Quran, kita nanti akan dituntut di akhirat. Karena Al-Quran ini bukanlah karangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, salah satu sifat Nabi itu adalah fatonah. Nabi itu cerdas. Tapi kenapa ketika Al-Quran diturunkan, kenapa Nabi Muhammad tak pandai membaca? Ketika Jibril perintahkan, ya Muhammad, iqra. Kata Rasulullah, wa ma ana biqari'in, saya tidak pandai membaca. Saya tak pandai membaca. Iqra. Kata Jibril, wa ma ana biqari'in, saya tidak pandai membaca. Kemudian barulah dituntun oleh Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kenapa Nabi tak pandai membaca? Kenapa Nabi tak pandai tulis baca buta huruf? Bukan karena beliau bodoh, Bapak Ibu. Tapi ini adalah hikmah supaya betul-betul meyakini orang-orang Quraisy, memperkuat bahwa Al-Quran ini bukanlah dikarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat ini bukanlah ditulis oleh Rasulullah Muhammad, bukan dikarang oleh Nabi Muhammad, tapi ini murni firman Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah pandai tulis baca. Ini hikmahnya kenapa Nabi itu Allah jadikan beliau seorang ummi. Ummi itu artinya beliau tak bisa tulis baca, supaya memperkuat keyakinan kita bahwa Al-Quran ini bukanlah dikarang oleh Rasulullah SAW. Nah, apa kewajiban kita kepada Al-Quran yang menjadi hak-hak bagi Al-Quran? Yang pertama, soimat adalah mempelajarinya. Mempelajarinya bagi Bapak Ibu yang mungkin sampai hari ini yang masih buta Al-Quran, tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Ya, sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, man ta'allama al-Quran wa 'allamah, orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain, itulah orang yang terbaik. Awak tak pandai baca Quran. Maka mempelajari Al-Quran itu tidak ada istilah terlambat. Saya punya 6 orang yang belajar Quran, itu umurnya rata-rata di atas 60 semuanya. Di atas 50 semuanya. Ya, 6 orang. Belajar mulai dari Iqra. Kenapa kita mesti belajar Al-Quran ini? Karena Al-Quran ini Allah turunkan bahasa Arab berbeda dengan bahasa kita, Pak. Bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa kita. Ya. Bahasa Arab ini dia ada harkat, dia ada panjang pendek. Ada huruf makhrajnya.
Kalau bahasa kita dipanjangkan dan dipendekkan sama aja artinya, Pak. HP ini kalau kita panjangkan bacanya HP dengan HP, artinya tetap HP juga, Pak. Ya, ya, mic dengan mic, artinya tetap mic juga. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Ketika kita panjangkan akan berubah artinya. Salah satu contoh seperti ini. Ada imam baca ayat ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La a'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Karena la itu kalau panjang artinya tidak, Pak. La kalau panjang artinya tidak. Kalau orang Arab bertanya, eh, eh, hal adullukum ala tijarah? La, tidak, gitu ya. Halal? La, tidak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi la itu kalau panjang artinya tidak. Tapi kalau dipendekkan artinya bukan tidak lagi. Kalau ada imam baca seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ketika dipendekkannya la itu artinya bukan tidak, tapi artinya menjadi sungguh. Ya, katakanlah hai orang-orang kafir, sungguh aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini panjang, kalau kita pendekkan dia akan berubah artinya. Atau sebaliknya Pak, yang pendek kalau kita panjangkan. Allahu Akbar, itu artinya Allah Maha besar. Tapi kalau dipanjangkan banyak Pak. Allahu Akbar. Ya, ada imam seperti itu Pak, karena ngejar irama, panjangkannya banyak. Allahu Akbar. Maka artinya adalah Allah itu besar-besar. Jadi tidak satu Allah itu Pak. Dia menjadi besar. Seperti masjid. Masjidun artinya adalah satu buah masjid. Tapi kalau kita panjangkan masajid artinya banyak masjid itu Pak. Ya. Masajid artinya banyak masjid. Ya. Kitabun satu buah kitab. Kitabun banyak kitabnya. Jadi akbar maha besar, kalau akbar besar-besar. Itu kalau yang pendek kita panjangkan. Atau alifnya yang kita panjangkan. Allahu Akbar artinya Allah maha besar. Tapi kalau kita panjangkan alifnya. Allahu Akbar. Maka alif di situ berubah menjadi istifham, bertanya. Ya, apakah benar Allah itu besar? Jadi dia kalif kalau dia ada itu menjadi apakah. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Allahu Akbar. Apakah benar Allah itu besar? Nah, begitu indahnya bahasa Arab ini, makanya Allah turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kita betul-betul mau mempelajarinya. Mempelajari tajwidnya. Ini baru panjang pendek ini Pak. Belum lagi harkatnya kalau berubah. Nur dengan nar itu berubah artinya Pak ya. Kalau nur itu artinya adalah, apa arti nur Pak? Cahaya Pak ya. Nur laili, cahaya malam. Nur hayati, cahaya kehidupan. Tapi kalau nar, naru jahannam. Nar itu artinya neraka Pak. Itu baru harkat. Nur dia cahaya, nar dia menjadi neraka. Itu kalau dirubah harkatnya.
Belum lagi berubah huruf. Belum lagi berubah huruf, tambah parah lagi kalau huruf kita rubah. Makanya ada orang takbir Pak ya, takbir hari raya. Itu iramanya mendayu-dayu tapi salah pula Pak ya bacaannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Itu H itu tidak panjang Pak. Jadi kalau ada bapak-bapak nanti takbir di kampung jangan dipanjangkan H-nya. H itu pendek Pak. Asal katanya alhamdu. Ya, alhamdu. Artinya adalah pujian. Walillahil hamd. Itu yang benar. Hanya milik Allah lah segala pujian. Hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Tapi kalau dipanjangkan hanya walillahil hamd. Mbak Irama pula situ Pak ya. Itu artinya adalah daging Pak. Hanya Allah lah milik daging-daging yang monggok-monggoknya ya. Nah, itu mungkin hari raya kurban lah kata takbir murid Pak ya. Nah ini kewajiban pertama kita mempelajari. Jadi jangan malu belajar Al-Quran. Ya karena Al-Quran ini sangat ya, indah bahasanya. Kenapa Allah memilih Al-Quran berbahasa Arab? Karena itulah bahasa yang terindah di dunia. Orang kalau sudah pintar berbahasa Arab, insya Allah dia akan mudah dengan bahasa yang lain. Karena bahasa Al-Quran ini, semua huruf-huruf yang ada di dunia ini, ada di dalam huruf-huruf dalam bahasa Arab. Tapi semua huruf yang ada dalam bahasa Arab belum tentu ada huruf di dunia ini. Ya. Seperti huruf dho itu hanya di Arab yang ada. Nah, jadi ini kewajiban kita pertama adalah mempelajari. Yang kedua, kewajiban kita kepada Al-Quran dan menjadi hak Al-Quran itu adalah membaca. Nah, membaca Quran. Membaca Quran, ya biasanya orang baca Quran ini musiman, Pak. Ketika datang Ramadan baru dia baca Quran. Setelah habis Ramadan nanti Quran ini disimpan lagi di atas lemari, Pak ya. Simpan. Nanti setahun lagi baru dibuka, dicari-cari mana Quran yang tahun 2020 kemarin. Dibuka, Pak. Itu udah bermacam-macam isinya Pak ya. Mulai dari kecoa, cicak, cacing ada di dalam. Udah lengket kertasnya ini. Ditiup baru dibaca. Kena berabu Pak ya. Jadi kalau ada Bapak punya Quran sakti seperti itu di rumah, buka lah Pak. Nah, ini Quran sakti namanya Pak ya. Ini keluarnya cuma sekali setahun Pak. Ini Quran sakti. Ini kuning. Qurannya enggak murah-murah. Ya, enggak murah-murah. Saya pernah ngajar Pak ya. Sekarang murid saya itu udah kuliah dia. Di belakang Arya Duta Pak. Itu komplek nyamuk tuh Pak ya. Komplek nyamuk kata orang, saya enggak tahu. Memang situ enggak ada nyamuk saya tengok ya. Dia sekolah di sekolah Kristen Pak. Cuman bapak ibunya Muslim. Nah di situ ada Quran. Quran di situ enggak ada yang murah Pak. Kertasnya ini kertas-kertas mahal Pak. Ada yang mengkilat kertasnya. Tapi bacanya itu memang Ramadannya aja Pak. Keluarga situ. Sampai lengket. Ya, sampai lengket. Nah ada familinya yang meninggal. Dari Medan meninggal di sini. Waktu itu saya kumpulkan adik-adik ini semuanya sama keluarga bapak tuh. Saya bilang coba jemput surat Yasin ke masjid. Karena ada di masjid Al-Falah dekat di situ. Coba pinjam surat Yasin ke Masjid Al-Falah. Pergilah ya adik-adik itu ke Masjid Al-Falah. Sebentar dia balik lagi. Ustaz, tak ada garimnya pergi kuliah, masjid tutup. Ayo dah. Jadi enggak ada surat Yasin, enggak ada Ustaz. Cemana lagi? Nampaklah ada Quran di dalam lemari. Ah, tuh ada Quran tuh. Ambillah Quran tuh. Kata anak-anak ini, ada Yasin di situ Ustaz katanya. Jadi dia enggak tahu Pak. Bagi anak-anak sekarang tuh yang Yasin tuh yang kecil-kecil yang seperti ini nih Pak ya. Dia tanya sama saya, ada Yasin di situ Ustaz?
Tengok-tengok aja lah, mudah-mudahan ada nanti. Tengoklah Pak. Baru dia tahu ternyata di dalam Quran itu ada Yasin. Saya berpikir, kok separah inilah sekarang generasi muda ini. Ya. Udah parah kayak gitu, sekolah di sekolah Kristen pula. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai anak kita seperti itu Pak. Ya, nanti dia tidak tahu di dalam Quran ini ada Yasin Pak ya. Ini berarti terbukti bahwa ini tidak pernah mengaji di rumah Pak. Jadi membaca Quran. Di sela-sela kesibukan kita bacalah Quran Pak. Bacalah Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari Quran itu, Allah balas satu huruf dengan satu kebaikan. Kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa yang membaca alif lam mim saja, Allah lipat gandakan menjadi 3 kebaikan. Itu baru alif lam mim aja baru Pak. Kalau dibaca dalam keadaan berwudu, Allah lipat gandakan 10 kali kebaikan. Apabila dibaca lagi di bulan suci Ramadan, bahkan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat, subhanallah. Itu kalau kita membaca Quran. Ya. Jadi baca Quran kalau dapat Pak, kalau usahakan satu hari itu 1 juz Pak di bulan Ramadan ini. Kalau satu hari 1 juz, kita bisa khatam, sehabis Ramadan kita bisa khatam. 1 juz itu dia 10 lembar Pak. 10 lembar berarti 20 halaman ini. 10 lembar 20 halaman itu baru 1 juz. Tipsnya Pak supaya kita bisa mengaji 1 juz sehari, buka Quran itu, baca Pak. Tartil bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terus Pak, terus sampai kita mendapatkan zuk. Bagaimana kita mendapatkan zuk Quran itu? Mendapatkan zuk Quran itu ketika kita sudah merasakan betapa indahnya Al-Quran itu sampai kita malas berhenti. Berarti kita dapat zuk itu Pak, malas berhenti. Pokoknya nak mengaji aja, malas berhenti. Kalau ada orang mengganggu, kita merasa terganggu Pak. Bahkan tak sadar kadang kita bisa menangis ketika kita mendapatkan zuk Quran. Saya ada ibu-ibu di pasar pusat Pak, di depan BRI Jalan Sudirman itu. Ada ibu-ibu di Masjid Nurul Hidayah itu. Beliau mengaji Pak sampai berurai air mata. Saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu itu, Bu, tahu Ibu arti apa yang Ibu baca? Apakah Ibu paham artinya? Tidak Ustaz, saya tidak paham artinya. Tapi kenapa Ibu menangis? Tidak tahu saya Ustaz, karena ya indah aja saya dengar, saya baca Quran itu terasa betapa indahnya dan syahdu dan tak sadar air mata saya menetes Ustaz. Berarti dia dapat zuk itu Pak. Walaupun dia tak paham dengan artinya, tapi dia bisa merasakan betapa dahsyatnya bahasa Quran ini Pak. Jadi baca aja. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus. Ada orang baca Quran Pak. Setelah dibaca, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Dihitung Pak. 1, 2, 3, 4. Mak 8 lembar lagi. 1 juz lama lagi. Taruhnya tangan di sini Pak, baru baca balik. Ya, siap selembar, hitung balik. 1, 2 kata Ustaz, 10 lembar. 9 lagi. Wah, lama. Agak sulit ayatnya. Pindah lagi sini. Pindah pula juz 30 Pak. Pindah An-Naba lagi. Mulai pula dari An-Naba.
Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Hitung pula satu. Dua. Itu tidak akan jadi satu juz sehari, Pak. Kalau menghitung-hitung aja kerja tidak akan jadi satu juz. Percayalah Bapak Ibu. Sampai-sampai nih Qurannya semuanya dihitungnya nih, Pak. Pindah pula sini, pindah ke sini, pindah. Sama kita kalau kita yang pernah tinggal di kampung, Pak ya. Sama kita ke sawah atau menyabit padi, Pak. Sabit sedikit tengok ujungnya. Panjangnya, Pak. Gila siapnya. Ya, nanti sabit sedikit tengok pula, Pak. Habis nengok itu aja. Udah sore hari nengok-nengok juga. Kapan siapnya menyabit, Pak? Jadi membaca Quran itulah tipu daya setan. Jadi lawan, itu yang mesti dilawan. Kadang-kadang ketika kita mau mengaji, rasa ngantuk datang. Padahal sebelum mengaji tak pernah ngantuk, tak pernah menguap. Ketika ditutup Quran, ngantuk pun hilang. Tapi ketika dibuka Quran ini, langsung menguap, Pak. Sabbaha lillahi ma fis. Itu tidak akan ada lagi, Pak. Itulah ujiannya. Memang banyak ujian baca Quran ini. Tapi kita harus membaca. Kita harus dekat dengan Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Yang di sela-sela kerja, bagi Bapak Ibu, usahakanlah ada sambil Quran. Atau setidaknya dalam handphone kita ada Quran. Sekurang-kurangnya dalam handphone kita ada Quran. Kita baca Al-Quran sampai kita merasakan Al-Quran itu begitu indah, Quran itu begitu dekat. Jadi kami ada pelatihan, Pak ya, pelatihan Ruqyah Center dulu. Waktu adanya PRC di Jalan Nangka, Pak, di apa itu namanya Nangkasari belakangnya. Itu ada dulu PRC Pekanbaru Ruqyah Center. Jadi di situ ada juga orang labor, Pak, waktu itu. Ternyata Bapak Ibu, air putih itu kalau kita bacakan ayat Al-Quran, ternyata bisa memecahkan molekul-molekul dia itu, Pak. Jadi begitu dahsyatnya Al-Quran ini. Makanya kalau ada orang kesurupan itu, dibacakan Quran itu ada reaksi, Pak. Ada orang ketika dibacakan Quran itu, dia ada reaksi. Karena Quran itu memang sebagai obat. Kapan Quran itu menjadi obat? Ketika dibaca. Bukan dipajang, Pak. Ada orang beli kaligrafi, Pak. Harganya 5 juta dari Kuningan. Itu satu surat Yasin ditulis itu, Pak. Tanya sama Bapak, mana Bapak beli ini, Pak? Oh, ini mahal nih, Ustaz, dari luar nih. Barang luar nih. Apa bacaannya itu, Pak? Itu saya bingung, Pak. Saya cuman yang awalnya itu saya tahu itu Yasin, karena Yasin itu besar tulisannya. Bisa dibaca Pak. Itulah belum pernah saya baca lagi, Ustaz. Kata orang, ada kawan saya punya itu katanya, maling masuk rumah itu tidak bisa keluar lagi. Itu ternyata tidak, Pak ya. Itu syirik itu, Pak. Al-Quran pun digantung yakin dengan itu tuh syirik. Jadi Quran itu kalau dipajang ataupun dibuatkan kaligrafi itu ada manfaatnya. Bukan saya melarang pakai kaligrafi itu boleh, hiasan saja. Tapi manfaat tak ada. Karena Quran itu ketika dia ditulis, ketika dia dipajang, itu setan dan iblis jauh lebih hafal ayat itu daripada kita, Pak. Dia hafal ayat itu, jangan salah-salah, Pak. Paham dia. Karena iblis yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga dulu, yang sudah sekian miliar tahun dulu, sampai sekarang dia masih hidup, Pak. Sampai sekarang dia masih hidup. Jadi dia hafal. Quran ini dia hafal. Tapi tidak bisa menjadi obat untuknya. Tapi kalau Quran ini cuma dipajang, tidak akan pernah menjadi obat. Tapi ketika dibacakan, sini dia menjadi obat. Ya, ada orang sholat sama-sama imam. Sama imam sholat maghrib, ada jemaahnya ramai. Imam baca ayat, surat waktu itu dibacanya surat An-Naba. Ayat pertama. Ayat yang rakaat terakhir. Dia baca oleh imam. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Habis sampai siap sholat maghrib,
Setelah habis sholat maghrib, duduklah di ada masjid itu ada kantinnya, duduk-duduk di kantin. Ada salah seorang jemaah sakit kepalanya. Aduh sakit kepala nih Ustaz. Diruqyah lah Pak. Ayat yang tadi juga, ayat yang imam baca waktu sholat. Ketika dibacakan ayat itu menjerit dia Pak. Tolong, ampun. Diruqyah lah. Sampai dia muntah-muntah. Nah pertanyaannya, tadi ketika sholat, imam baca ayat itu juga, tapi dia tidak ada kesurupan. Tapi setelah sholat, dibacakan ayat itu, dia kesurupan. Kenapa? Nah itulah bedanya Pak. Ketika ayat itu dibacakan kepada seseorang, dia akan menjadi obat. Tapi kalau baca gitu saja, kaset dibunyikan, dia tidak akan pernah bereaksi. Maka banyaklah membacakan Al-Quran di rumah. Ketika dibacakan Al-Quran itu di rumah kita, ada satu setan namanya di rumah itu namanya Dasim. Pak. Kalau kita buka dari pasukan-pasukan setan itu salah satu namanya Dasim. Dasim ini tugasnya adalah membisikkan rasa malas beribadah kepada keluarga kita. Kepada anak-anak dia bisikkan supaya melawan kepada orang tua. Kemudian membisikkan mengadu domba suami istri. Pokoknya panas saja di rumah itu. Nah salah satu caranya untuk menundukkan Dasim ini, perbanyaklah baca Quran di rumah kita. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiaslah rumah kita dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi ini baca. Ya. Dibaca. Dia masing-masing surat ini banyak fadilahnya. Kalau di hari Jumat baca malamnya baca surat Yasin, nanti pagi baca surat Al-Kahfi, ya. Nanti baca lagi surat, habis subuh baca surat Al-Muluk, nanti pagi baca surat Al-Kahfi. Hari Jumat 3 itu baca. Ya, jadi kalau kita rutinkan baca ini, insya Allah akan terasa nanti Pak. Siapa yang mewiridkan surat Al-Muluk itu, ya, surat Al-Muluk itu, Tabarakalladzi biyadihil mulk, itu adalah surat yang pertama di juz ke-29. Rutinkan selepas sholat subuh, insya Allah pertama dia akan Allah bebaskan dari fitnah kubur. Yang kedua, dia tidak akan Allah sempitkan kehidupannya. Tidak akan Allah sempitkan kehidupannya. Baca terus. Sudah dibaca tiap pagi Ustaz surah Al-Muluk, tapi masih sempit hidup saya. Tambah baca surah Yasin. Masih sempit juga Ustaz. Surat tanah lagi jual Pak. Masih sempit juga Pak, tiap hari baca surat. Surat tanah itu tengok lagi. Ya ini candaan aja Pak ya. Baik, jadi yang kedua adalah membaca. Pertama belajar, yang kedua membaca. Yang ketiga, mentadabburkan Al-Quran. Nah ini wajib hukumnya Pak. Kita baca, kita pelajari, kita juga harus tahu isinya ini. Setidaknya, kalaupun kita tak ada waktu belajar, datang ke majelis tafsir, kayak Mustafa Umar, beliau punya tafsir Al-Ma'rifah. Mungkin kita untuk datang ke majelis beliau, mungkin kita tak ada waktu bekerja. Setidaknya kita adalah terjemahan di rumah. Setidaknya, itu paling kurang Pak. Atau setidaknya kita punyalah tafsir-tafsir kecil di rumah, apakah tafsir yang modern, yang enggak sulit-sulit bahasanya, tafsir Al-Azhar, karangan Buya Hamka, itu sangat bagus bahasanya. Bahasa beliau itu sangat bahasa sastrawannya. Atau tafsir yang juga bahasanya yang mudah dicerna, tafsir Al-Misbah, karangan Quraisy Shihab, wah luar biasa itu Pak. Tafsir Al-Misbah itu saya paling hobi bacanya. Dia bahasa Indonesia Pak, enggak bahasa Arab. Paling mungkin lebih enak Bapak, bahasa Arab Ustaz gitu ya. Enggak, dia bahasa Indonesia, terjemahan. Tafsir Al-Misbah itu luar biasa. Baca-baca. Supaya kita tahu Pak. Ya. Supaya kita tahu. Terbaca di situ masalah talak. Tahu kita. At-talaqu marratan. Tolak itu cuma 2 kali. Tahu kita, 2 kali cuma tolak. Nanti kalau kita ragu, tanyalah sama Ustaz. Ya, tolak itu cuma 2 kali, tolak 1, tolak 2. Tolak 3 itu namanya ba'in. Artinya tolak 1, tolak 2 baru boleh balik. Kalau sudah tolak 3 tak ada istilah balik lagi. Nah, makanya jangan main-mainkan talak. Ada di situ dalam Quran itu terjemahan. Akhirnya kita tahu. Ini talak tidak bisa dimain-mainkan. Ini sikit-sikit tengkar sama istri, talak. Tengkar sama istri, talak. Ku talak kau, ya talaklah. Besok tengkar, talak pula lah balik. Ku talak kau lagi, talaklah.
Hitung-hitung ya sudah sama 10 jari talaknya ya. Talak itu cuma 2 kali, Pak. Dalam mana kita tahu? Dalam Al-Quran. Jadi mentadabburkan. Setelah kita tadaburkan Al-Quran itu, kita amalkan. Nah, mengamalkannya ini wajib nih Pak. Mengamalkannya nih wajib. Al-Quran apa kata Quran itu kita lakukan. Apa kata Quran? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal adlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamar, sesungguhnya judi, sesungguhnya menyembah berhala, sesungguhnya mengundi nasib dengan anak panah, itu semuanya adalah najis yang menjijikkan dari perbuatan-perbuatan setan, jauhilah. Itu kata Quran, jauhilah Pak. Jangan lakukan sesuatu yang dilarang oleh Quran. Ini Quran dibaca, tahu kita bahwa judi itu haram, masa berjudi juga. Pasang nomor buntut juga, judi online juga, judi bola juga, Pak. Kurang-kurang main kowa juga, samping rumah. Main kowa sampai sahur main kowa. Berjudi Pak? Enggak Ustaz. Cuman siapa kalah dia bayar teh, cuman itu. Sama juga Pak, itu judi juga namanya. Siapa kalah dia bayar teh, itu sama. Cuman apanya aja yang nominalnya aja yang berbeda. Nah, baik judinya judi online maupun judi offline, kedua-duanya haram. Innamal khamru wal maisir. Khamar itu haram. Kata Quran haram khamar. Khamar itu termasuk narkoba haram. Al khamru umul khaba'is. Khamar itu adalah induk segala kejahatan. Siapa yang meminum faman syarabaha fala tuqbalu salatuhum arba'ina yauman. Siapa yang meminum khamar itu walaupun setetes, maka Allah tidak akan terima solatnya selama 40 hari 40 malam. Fa immata famata mitatan jahiliyah. Apabila dia mati dalam keadaan khamar masih ada di perutnya, maka dia mati dalam keadaan matinya jahiliyah. Nah, termasuk di situ narkoba, Pak. Maka narkoba itu dikiaskan kepada khamar. Itu Quran yang mengatakan patuhilah. Itu yang namanya menjadikan Quran sebagai imam. Nah, cuman karena tak paham kita dengan Quran ini, kadang-kadang kita tak tahu apalah kata Quran ini. Kadang-kadang orang mengaji baca surah Al-Qari'ah, kita ketawa juga Pak. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus, wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Kita ketawa mendengar orang mengaji. Sedangkan setan saja yang ada di diri kita, ketika dibacakan Al-Quran dia menangis, menjerit Pak. Ampun, tolong, tolong, panas, panas. Kenapa dia menangis Pak? Karena dia paham dengan bahasa Quran. Ketika dibacakan, ya, innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang mengkafir dan mendustai ayat-ayat kami, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam dan diganti kulit mereka dengan kulit yang lain, saking berat dan pedihnya azab yang Allah sediakan. Mendengar ayat itu menjerit setan yang ada di tubuh kita. Ampun, ampun, keluarkan saya, ampun. Kenapa dia minta ampun, Pak? Karena dia paham bunyi ayat itu. Begitu takutnya dia mendengar Al-Quran. Beda dengan kita Pak. Kita udah jelas orang membaca ayat tentang kiamat Pak. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu gunung-gunung bagaikan kapas ditiup angin dan manusia bagaikan aneh-aneh bertebaran. Awak cengengeh-cengengeh juga di kedai kopi. Padahal ayat bercerita tentang Quran. Quran bercerita tentang hari kiamat. Nah, kenapa? Karena kita tak paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita wajib mengamalkan apa saja kata Quran. Ke barat kata Quran, ke barat kita harus. Tidak ada keraguan sedikit pun, tidak boleh ragu sedikit pun. La raiba fih. Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau ada orang ragu-ragu juga, Pak. Iya enggak ya? Iya enggak ya? Iya enggak ya? Berarti belum yakin dengan Quran. Nah, sekarang ini orang ragu-ragu dengan hukum Allah lewat Quran ini. Ya, ada juga orang yang sebagian orang, Pak ya. Ada malah pihak yang ingin mengamandemen Al-Quran. Na'udzubillah, Pak. Saking takutnya dia dengan Al-Quran ini. Saya kemarin honor di Depak, Pak ya. Pagi-pagi kami penataran. Waktu itu yang disampaikan oleh, ini live keluar enggak nih Pak? Atau di internal kita aja? Nah, tapi enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa, itu rezeki dia pula kalau dia dengar itu ya. Jadi waktu itu kami penataran pagi Pak ya. Di saat itu ada yang menyampaikan pemateri bahwa untuk menyampaikan kata-kata kafir itu tolong matikan mic luar. Karena bahasa kafir itu bukanlah bahasa yang, tapi itu adalah bahasa intoleran. Saya tanya kepada narasumbernya waktu pagi itu, Pak, saya tanya Pak, kalau kita menyampaikan bahasa Quran kepada orang, ini bukan bahasa saya, tapi bahasa Quran kita sampaikan kepada orang, apakah itu adalah bahasa yang intoleran atau bagaimana? Tengok bahasanya dulu. Nah, saya kasih contoh. Ada Quran menyatakan, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisun salasah. Sungguh kafirlah orang yang menyatakan Tuhan itu ada tiga. Sekarang saya sampaikan bahasa itu kepada umat, apakah saya ini adalah orang yang intoleran, radikal atau gimana? Kata Bapak itu, matikan dulu mic luar, baru sampaikan. Saya usulkan kepada Kakak Menak sekarang Pak, nah ini kan live nih ya. Saya waktu itu mengusulkan, bagaimana kalau bahasa-bahasa seperti itu yang ada di Quran kita tip-ek aja Pak. Ya, kita tip-ek, mana kira-kira bahasa agak keras kita tip-ek. Saya mengusulkan kepada Kakak Menak gitu. Dan diusulkan kepada Menteri Agama, kira-kira bahasa mana yang agak radikal dalam Quran ini, kita tip-ek aja. Nih surat ini agak keras nih, tip-ek, ya, tip-ek. Supaya aman kita berbangsa bertanah air nih. Oh enggak pula seperti itu katanya. Jadi Bapak Ibu yang akan saya sampaikan bahwa kita tidak boleh ragu dengan bahasa Quran. Kalau memang bahasa Quran seperti itu, sampaikan bahasa Quran itu apa adanya. Karena Quran itu bukanlah ajaran yang dibawa, Quran itu bukanlah ajaran radikal. Yang dibawa oleh Al-Quran ini bukanlah ajaran intoleran, tapi Al-Quran ini adalah bahasa yang paling indah, bahasa perdamaian adalah Al-Quran. Jadi bahasa Quran ini luar biasa Pak. Kalau kita melihat ya, ketika Quran berbicara tentang seks saja, bahasanya luar biasa. Istrimu bagaikan sawah ladangmu, datangilah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Kan indah. Ada lagi Quran berbicara, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian untuk istri-istrimu. Begitu indahnya bahasa Quran. Dan kata-kata yang dibawa Quran ini adalah kemaslahatan umat, tidak ada yang bertentangan dengan fitrahnya manusia. Jadi kalau ada hari ini orang yang menuduh bahwa Al-Quran ini adalah bahasa-bahasanya radikal, Quran adalah pembawa ajaran-ajaran yang intoleran, nah ini bagi orang-orang yang tidak paham dengan Al-Quranul Karim. Ya, pada satu hari Abu Jahal sama Abu Lahab sepakat. Apa katanya? Kita sepakat, mulai hari ini kita sepakat. Jangan pernah dengarkan Muhammad baca Quran. Pokoknya jangan dengar. Iyalah, sepakat, sepakat, sah, sah. Ini sepakat dia Pak. Pokoknya mulai hari ini kita jangan dengarkan Muhammad baca Quran.
So kalau kita dengarkan dia baca Quran, kita bisa kena sihir. Sepakat, sepakat, sah, sah. Nah, ini sepakatnya. Malam hari ternyata Abu Lahab ingkar janji. Tengah malam diam-diam dia keluar dari rumahnya. Didengar-dengar Nabi Muhammad baca Quran. Ternyata diam-diam di dalam kegelapan itu, ya, maka dia rasa menginjak kaki orang malam itu. Ternyata ditengok rupanya Abu Jahal juga diam-diam di situ. Kan sudah sepakat kan, ya, bahwa kita tidak akan, akhirnya mereka tidak bisa menahan diri mendengarkan betapa indahnya bahasa Quran. Makanya Musailamah Al-Kazzab itu pernah mengarang satu ayat, namanya surat Al-Fil itu dia tiru, ya. Kalau dia tiru dengan bahasa lain, Al-Fil, Mal-Fil, Lahu Sautun Tawil gitu ya. Dia meniru surat Al-Qari'ah. Akhirnya ditantang oleh kaumnya sendiri bahwa bahasa yang dikeluarkan Musailamah Al-Kazzab itu bahasa yang amburadul. Tidak ada satupun pensair-pensair yang ada di Mekah dan di Madinah yang bisa menandingi bahasa Al-Quranul Karim. Saking tingginya bahasa Quran. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka menghafal Quran, kalau kita hayati Quran ini dari segi bahasanya, begitu indah Pak. Begitu indah. Ya, mudah dihafal. Kenapa mudah? Karena bahasa-bahasanya itu sangat seimbang-seimbang. Jadi kalau kita contoh surat pendek saja, surat An-Nas. Kalau di awalnya An-Nas itu akhirnya nas-nas-nas saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Indah bahasanya. Kalau Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Itu huruf qalqalah aja semuanya. Begitu indahnya. Dan begitu juga dalam ayat-ayat lain. Seperti surah Al-Insan, betapa indahnya bahasanya. Hal ataka ala hadithul ghasiyah. Surah Al-Ghasiyah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Begitu semua, terus. Semuanya pakai huruf ta marbutah. Atau surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dia semuanya oh. Semua sampai habis. Begitu indahnya bahasa Quran sampai pensair-pensair handal di Jazirah Arab itu semua mereka angkat tangan ketika Al-Quran ini diturunkan. Nah, ini kewajiban kita. Pertama mempelajari, kedua membaca, yang ketiga mentadaburkan, yang keempat mengamalkan isinya. Dan yang kelima yang terakhir adalah menjaga kehormatan Al-Quran. Itu wajib Pak. Menjaga kehormatan Al-Quran ini adalah kewajiban kita. Tidak ada seorang pun yang harus dibiarkan ketika mereka meremehkan, melecehkan, atau menistakan Al-Quran ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita rela menghibahkan darah dan nyawa kita apabila ada pihak yang akan meremehkan dan melecehkan Quran ini. Nah, jadi karena Quran ini adalah mukjizat tertingginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita balik sejarah track record ya tahun 2016 itu. Jumat terbesar di dunia Pak. Lebih dari 7,5 juta orang melaksanakan Jumat di Jakarta. Yang sanggup pakai pesawat mereka turun dengan pesawat. Tidak sanggup bayar tiket pesawat mereka dengan bus berangkat. Dari Sumber itu 40 bus berangkat ke Jakarta. Tidak sanggup berangkat dengan bus, dengan motor mereka berangkat. Dari Nangro Aceh Darussalam 14 sepeda motor sampai ke Jakarta. Tidak ada sepeda motor, sepeda. Tidak ada sepeda, berjalan kaki. Dari Ciamis 200 km, jamaah berjalan kaki dari Ciamis sampai ke Jakarta. Berkumpul 7,5 juta orang di Monas itu melaksanakan sholat Jumat. Apa yang memanggil mereka datang ke sana? Mereka bukan cari kaya, bukan mencari jabatan. Mereka bukan kepentingan politik. Mereka tak dibayar.
tetapi nurani mereka terpanggil karena ada salah seorang mencoba melecehkan dan merendahkan Al-Quranul Karim. Nah, ini adalah kewajiban kita. Ketika Al-Quran ini direndahkan, jangan pernah diam. Ketika kita sudah tidak punya girah lagi membela agama Allah ini, kata Buya Hamka, gantilah bajumu dengan kain kafan. Mungkin ini saja ya, pertemuan kita kali ini, sekelumit bagaimana kita harus mencintai Al-Quran. Kita cintai Al-Quran di rumah kita, jangan kita jadikan Al-Quran itu sebagai hiasan rumah saja, sebagai hiasan dinding saja, sedangkan kita jauh dari Al-Quranul Karim. Mungkin untuk sesi kedua ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai apa yang saya sampaikan, silahkan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Demikian, terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan semoga kita bisa mengambil ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.